Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifah. Apa kabar guys? Semoga kalian selalu sehat, baik-baik aja kayak biasa. Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku, selamat datang. Jangan lupa di like ya video ini kalau kalian suka, dan subscribe juga channel aku biar nggak ketinggalan video barunya. Nah, kira-kira kasusnya kayak gimana ya hari ini? Langsung aja yuk kita bahas. Kasus kali ini terjadi di Italia, teman-teman. Sedikit info ya guys, Italia itu adalah salah satu negara maju di dunia. Siapa sih yang nggak tahu negara ini? Negara yang beribu kota Roma ini terkenal dengan tempat wisatanya yang penuh dengan sejarah dan juga keindahannya pasti. Nah, kasus yang mau aku bahas terjadi di daerah bernama Rescaldina, Provinsi Milan. Populasi di Rescaldina ini sekitar 14.211 jiwa, dan salah satu penduduknya di sana adalah seorang wanita berumur 26 tahun yang bernama Carol Maltesi. Carol Maltesi lahir pada tahun 1995. Dia dibesarkan di Sesto Celende Fares, Italia. Tapi pas sudah bekerja dia pindah ke Milan, guys. Carol sudah menikah, sudah punya anak juga, tapi sayang rumah tangganya tuh nggak bertahan lama karena dia punya masalah yang cukup besar sampai akhirnya dia dan suaminya harus berpisah. Untuk membiayai hidupnya dan anak-anaknya, Carol bekerja di sebuah toko parfum sebagai salesnya ya, teman-teman. Tapi pada saat pandemi, perusahaan tempat dia bekerja juga kena dampak, jadi sepi pembeli, dan akhirnya dia harus kehilangan pekerjaannya ini. Saat itu Carol pusing banget ya, gimana nih caranya aku bisa dapat uang untuk membiayai hidupku dan anakku. Karena dia mau ngelamar ke toko-toko lain pun susah, karena toko-toko di sana itu semuanya lagi pada tutup memang. Akhirnya Carol punya ide untuk menjadi model dewasa. Dia menggugah foto-foto dan videonya di sebuah situs terkenal yang bernama OnlyFans. Awalnya dia coba-coba aja nih guys, tapi nggak disangka ternyata banyak yang suka sama fotonya, sama videonya. Dia punya banyak penggemar. Dia pun jadi terkenal, bahkan dia punya nama panggung yaitu Charlotte Angie atau biasa dipanggil Angie. Di Instagram Carol punya banyak followers, banyak penggemar juga. Bahkan dia mengklaim dirinya sebagai model dan influencer. Tapi dibalik karirnya sedang booming ini, tiba-tiba warga Milan digemparkan atas berita buruk yang menimpa Carol. Pada tanggal 20 Maret 2022 kemarin, di Lombardia, seorang kakek pejalan kaki menemukan kantong plastik besar yang menurut dia agak aneh. Kantongnya itu ada di dalam selokan. Dia lihat kok dari dalam plastiknya kayak ada tangan yang nongol, guys. Pertama ya, dia pikir itu manekin alias patung. Tapi pas dideketin, semakin deket semakin jelas. Akhirnya dia tahu kalau itu bukan patung, tapi itu betul jasad manusia, dan itu kayak udah berserakan juga guys. Ada yang di dalam plastik, ada yang udah di luar. Kakek ini pun langsung lapor polisi. Polisi langsung cepet-cepet datang ke sana untuk memeriksa. Petugas kesusahan untuk mengidentifikasi jasad ini karena bagian wajahnya itu sudah hancur terbakar. Tapi mereka bisa memastikan kalau jasad ini adalah seorang wanita. Petugas juga menyebar informasi tentang beberapa tato yang dimiliki oleh jasad tersebut. Ternyata informasi tentang tato ini sangat membantu loh teman-teman. Jadi ternyata ada salah satu jurnalis investigasi yang melihat info dari petugas ini, yaitu seorang jurnalis yang bernama Andrea Tortelli. Nah, Andrea ini melapor ke petugas kalau dia sangat yakin jasad tersebut milik Carol Maltesi atau Charlotte Angie. Kenapa dia bisa yakin? Karena ternyata seperti yang aku bilang tadi ya, Carol kan jual foto dan videonya di situs OnlyFans, dan Andrea Tortelli ini adalah salah satu penggemarnya Carol. Dia tahu kalau Carol punya tato yang sama seperti itu. Selain itu, sebelum Andrea menghubungi pihak kepolisian, dia mencari tahu sendiri dulu. Nah, karena dia seorang jurnalis mungkin ya, dia cari-cari nih nomor WA-nya Carol dan ketemu. Dihubungin sama dia di chat, dan ternyata chat WA-nya itu dibales sama Carol. Jadi Andrea tanya, kamu baik-baik aja? Dan Carol bilang ya keadaannya sih baik-baik aja guys. Abis itu Andrea juga minta bukti lain. Jadi Andrea bilang, coba dong kirimin pesan suara dari kamu atau nggak video gitu dari kamu ya buat aku, atau kita video call, kata Andrea gitu kan. Tapi ternyata Carol nggak mau ngasih gitu. Pas nggak dikasih, Andrea mulai curiga nih, wah
kayaknya mencurigakan. Langsung dia datanglah ke polisi dan melapor. Karena pada saat itu ya, Andrea juga udah sadar beberapa bulan Carol ini memang nggak nongol-nongol gitu di setiap acara-acara festival yang harusnya dia datengin. Petugas langsung mencari tahu siapa ya pelaku yang membunuh Carol. Mereka menyelidiki rekaman CCTV beberapa bulan terakhir karena mereka pengen tahu nih terakhir kali Carol terlihat itu di mana, dengan siapa. Petugas berhasil menemukan informasi itu. Terakhir kali Carol terlihat pada bulan Januari tahun 2022. Saat itu Carol naik mobil bersama seorang pria. Nah, setelah itu udah nggak ketemu lagi tuh pergerakannya Carol dimanapun. Nah, untungnya petugas berhasil tahu siapa pria yang terakhir terlihat bersama Carol naik ke dalam mobil itu. Namanya adalah David Fontana, umurnya 43 tahun. David bekerja sebagai banker. Selain itu, dia juga seorang blogger makanan dan fotografer. David itu sering menjadi fotografernya Carol dan juga wanita-wanita muda seksi lainnya. Dan ternyata saat itu David tetanggaan sama Carol. Bukan cuma itu aja guys, David itu juga mantan pacarnya Carol. Awal mula pertemuan mereka, David yang pertama kali melihat Carol di Instagram. Saat itu David sebenarnya tinggal di Milan sama istrinya. Tapi karena dia suka sama Carol, dia ngerasa tertarik banget, akhirnya dia meninggalkan istrinya dan kencan dengan Carol. Waduh. Nggak beres nih, nggak beres. Mereka kencan di sebuah hotel yang ada di Milan pada bulan Oktober 2021. Setelah itu mereka mulai menjalin hubungan asmara, tapi hubungan mereka tuh nggak bertahan lama. Karena ternyata Carol mutusin David, nggak lama kemudian dia pacaran lagi dengan pria baru yang tinggal di Belanda. Karma kah? Menurut para tetangganya, David ini memang kelihatannya seperti orang yang baik, ramah, dan nggak ada yang aneh lah sama dia. Makanya pas tahu tentang ini, David jadi tersangka ya di kasus pembunuhannya Carol. Mereka benar-benar shock dan kaget banget karena kelihatan David ini orangnya pendiam, terus kayak kalau ketemu orang tuh ramah, senyum, nggak nyangka aja mereka. Setelah ditangkap, David diinterogasi sama petugas dan pastinya di awal ya dia nggak ngaku ya berhubungan dengan kasus ini. Saya nggak tahu apa-apa, saya bukan pelakunya. Tapi pada saat dia menjawab pertanyaan dari petugas, jawabannya ini nggak sama gitu, berubah setiap saat. Ada aja selalu detailnya yang berbeda-beda dan ini membuat petugas curiga banget dong. Akhirnya pada tanggal 29 Maret tahun 2002 sekitar jam setengah 4 sore, petugas menggeledah rumah milik David. Di sana petugas menemukan beberapa kantong plastik besar yang tipe jenisnya itu sama dengan plastik tempat jasad Carol ditaruh pada saat ditemukan. Di sana petugas juga menemukan bukti DNA yang sangat kuat mengaitkan David dengan pembunuhan Carol. Saat itu David udah nggak bisa mengelak ya, dia kayak udah ketangkep basah dan akhirnya dia menceritakan semuanya yang sebenarnya terjadi. David mengakui tentang pembunuhan yang dilakukan pada Carol. Jadi menurut David, kejadiannya itu di tanggal 10 mau ke 11 Januari 2022. Jadi mungkin tengah malam gitu ya guys. Saat itu Carol dapat job dari pelanggannya. Pelanggannya ini katanya meminta Carol untuk membuat 2 video saat Carol memakai pakaian yang seksi, tapi dia juga sedang menerima kayak kekerasan gitu guys. Dan videografernya adalah David. Sambil memegang HP dan merekam Carol, David membantu menutup mukanya Carol pakai seperti kain tutupan gitu ya guys. Sementara tangannya Carol itu diikat ke belakang, ke tiang. Setelah itu menggunakan sebuah palu, David mulai memukul bagian paha, kaki, dan perut juga kepalanya Carol. Aduh. Nggak ngerti deh, emang dia pikir mukul orang pakai palu kayak gitu, terus apa yang mau diharapkan? Orangnya tetap bisa bertahan gitu. Pas dibuka, David bilang dia kaget karena tiba-tiba Carol udah nggak sadarkan diri gitu. Dia kayak, kok udah nggak sadarkan diri? Kenapa nih dia? Yang pastinya petugas nggak percaya ya dengan pernyataan David ini, karena petugas yakin kalau saat itu memang David dengan sengaja melakukan semua penyerangan dan kekerasan itu kepada Carol. Karena apa? Setelah melihat Carol luka-luka penuh dengan darah kayak gitu, David bukannya nelfon ambulans atau nelfon polisi minta bantuan kayak sama tetangga atau gimana untuk menolong Carol. Enggak guys, apa yang David lakukan? Dia ambil pisau, dia mulai merobek bagian lehernya Carol. Setelah itu disembunyiin sama dia jasadnya Carol, dan beberapa hari kemudian barulah David
melakukan mutilasi kepada jasadnya. Muka Carol juga dibakar, mungkin maksudnya untuk menyulitkan identifikasi ya pada saat misalkan nanti jasadnya itu ditemukan. Habis itu David menyimpan bagian tubuh Carol itu di dalam freezer rumahnya. 2 bulan kemudian barulah David buang jasadnya itu. Firasat Andrea juga ternyata benar. Yang menjawabkan pesan dari dia itu bukan Carol, tapi David. Jadi dia selama 2 bulan itu ya teman-teman pura-pura jadi Carol. Handphonenya Carol itu dipegang sama dia. Terus kalau ada yang chat Carol dijawab. Dia bahkan izin ke keluarganya Carol, bilang aku mau liburan dulu, ada kerjaan juga ke luar negeri, jadi aku nggak bisa ketemu kalian. Terus juga di sosial media milik Carol, David itu tetap menggugah foto lah apa gitu, biar kelihatannya Carol ini masih aktif lah teman-teman. Bahkan David juga membeli beberapa barang dengan kartu kreditnya Carol, biar kayak beneran lah Carol itu masih hidup. Bahkan David membayar semua tagihan-tagihannya Carol, karena dia tahu ya kalau nggak bayar tagihan nanti kan pasti curiga lah, kok ini Carol nggak bayar tagihan. Dibayarin sama dia guys ya, tapi cuma sanggup bertahan dia kayak gitu 2 bulan aja. Selama di persidangan David mengaku dia melakukan itu kepada Carol secara nggak sengaja. Dia pikir nggak bakal menyebabkan kematian. Aduh, sekali lagi ya, apa yang diharapkan dengan memukul semua bagian tubuh seseorang dengan palu gitu? Gak habis pikir. Yang pastinya pengadilan juga nggak percaya dengan pernyataannya David ini. Pengadilan tetap menduga kuat kalau David sengaja melakukan semua ini. Dan untuk motifnya sebenarnya ada beberapa spekulasi ya teman-teman, karena kan David nggak pernah mengaku kalau dia sengaja. Tapi kalau menurut pengadilan motifnya ya karena David itu ditolak alias diputusin sama Carol, dia kesel dan akhirnya dia balas dendam kayak gitu. Karena kan David juga udah meninggalkan istrinya nih ya demi bersama Carol, dan ternyata Carol malah meninggalkan dia untuk pria lain. Sesebel itu, sekesel itu dia guys. Sampai sekarang kasusnya ini masih berjalan di pengadilan. Ya kita berdoa aja ya guys ya, semoga David itu diberikan hukuman yang setimpal, seberat-beratnya ya. Karena menurut aku perbuatannya David ini udah luar biasa. Ngeselin banget. Yang pertama ya dia seenaknya aja ninggalin istrinya untuk wanita yang baru dia kenal. Itu aja udah mencerminkan ya sifatnya dia kayak apa. Habis itu ya dia melakukan pembunuhan juga. Jadi aku rasa orang kayak gini jangan dibiarkan berkeliaran di masyarakat ya. Pokoknya ya guys, aku nggak bosen-bosen mengingatkan, hati-hati dengan orang yang baru kita kenal. Ini peringatan untuk diri aku sendiri juga sih, bukan untuk kalian doang gitu. Karena ya kadang-kadang kita sebagai manusia pasti kan ada khilafnya ya. Tapi ya kita harus sadar kalau ketemu orang baru itu harus hati-hati, jangan langsung percaya. Bukannya kita negative thinking ya sama orang, tapi kan harus waspada teman-teman. Setuju nggak sih? Aku pengen banget dengar apa pendapat kalian tentang kasus kali ini. Jangan lupa komen ya. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Dan kalau kalian ada kasus-kasus yang menarik, boleh dong silakan ya kirim ke DM aku, Instagram aku ya, DM Instagram aku Hanifastori92. Pokoknya aku baca semua DM dari kalian tuh, pasti aku baca. Kalau ada kesempatan pasti akan aku bahas satu persatu tuh kasusnya. Kecuali yang kayak menyangkut anak-anak kecil gitu, aku kadang-kadang suka pikir-pikir dulu gitu, kayak siapin mental banget guys ya, karena itu menurut aku yang paling menjijikan lah, kejahatan paling menjijikan gitu ya. Oke guys, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya biar aku makin semangat upload video baru terus. Oke, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Sehat terus guys, bye-bye.